Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Komang Inutari dengan NIM 2317041020. Saya dari yang dimana saya ingin mempresentasikan dua materi. Yang pertama itu ada internal environmental factor, dan yang kedua itu ada workflow analysis and strategic job analysis. Baik, untuk materi yang pertama itu ada, nah, internal environmental factor. Nah, yang dimana menurut Vesa Tabassum Asmis pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi implementasi dalam organisasi. Nah, salah satu kelompok faktor itu yang paling penting adalah faktor lingkungan di internal organisasinya. Karena faktor-faktor internal ini berasal dari dalam perusahaan dan secara langsung akan mempengaruhi akan mempengaruhi pekerja di perusahaan tersebut. Terus yang kedua ada organization, mission, and strategy. Nah, ini mana ini merupakan membuat misi perusahaan yang akan menjadi pedoman dalam membuat kebijakan di suatu perusahaan tersebut. Yang dimana strategi organisasi juga akan mencerminkan serangkaian metode untuk kita bisa mencapai misi tersebut yang akan yang pada gilirannya akan menuntut restrukturisasi prinsip dan juga praktek di seluruh bidang dalam fungsional. Nah, adapun ukuran organisasi, yang dimana ukuran organisasi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama tuh ada perusahaan besar yang cenderung menerapkan desentralisasi. Terus yang kedua ada perusahaan kecil atau menengah, pengelolaan SDM sering dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu birokrasi. Terus yang ketiga ada ukuran organisasi yang menentukan alur kewenangan, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang semuanya berpengaruh langsung pada desain pada sistem sumber daya manusia. Terus ada pun struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada struktur vertikal yang memiliki hierarki yang jelas dan juga terstruktur. Nah, yang dimana ketika perusahaan itu sudah membuat visi misi dan tujuan, dan juga struktur organisasi itu harus sesuai dengan hierarki dan juga vertikal. Yang dimana itu bisa, yang dimana karyawan itu bisa memahami struktur organisasi itu sangat jelas dan juga terstruktur dan juga mudah untuk dipahami seperti itu. Terus yang kedua ada struktur horizontal, yang dimana struktur horizontal ini struktur struktur yang lebih fleksibel dan juga kolaboratif. Terus yang ketiga ada struktur matriks, yang dimana struktur matriks ini adalah seseorang karyawan yang bisa untuk memiliki lebih dari satu atasan. Nah, adapun dari budaya organisasi, yang dimana budaya organisasi ini mencangkup pada nilai-nilai kebersamaan seperti norma perilaku, ritual, simbol, dan juga cara pandang yang secara kolektif akan membentuk kepribadian di suatu organisasinya. Contohnya itu pada di Bank Mandiri yang mengembangkan budaya kerjanya itu yang berbasis dengan profesional tapi kinerja yang harus tinggi. Jadi bagaimanapun contohnya itu kita menjadi karyawan, ketika kita mempunyai masalah di luar pekerjaan, jangan dibawa masalah tersebut ke dalam pekerjaan. Itu namanya profesionalisme. Kita harus siap di depan customer itu harus siap senyum, salam, dan sapa seperti itu. Dan juga untuk ada juga di perusahaan Bukalapak, yaitu dengan adanya membangun budaya inovasi yang akan mendorong kreativitas dan juga eksperimen yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk materi kedua itu ada workflow analysis and strategi job analysis. Nah, yang dimana untuk workflow analysis ini merupakan proses yang akan kita pelajari dan juga analisis
bagaimana sih pekerjaan ini mengalir dalam suatu organisasi tersebut. Nah, analisis ini juga bertujuan untuk kita bisa memahami dalam suatu hubungan antara berbagai aktivitas kerja, sumber daya yang digunakan, dan juga hasil yang akan dihasilkan. Terus ada pun untuk di strategi job analysis yang dimana analisis pekerja strategi ini yang dimana analisis pekerjaan merupakan proses kita untuk bisa menentukan tugas, tanggung jawab, pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan yang diperlukan untuk bisa melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif, kolektif, dan kolaboratif. Nah, ada pun untuk future of work yang dimana biasa disebut dengan masa depan dunia kerja. Nah, jadi perubahan teknologi ini sudah digitalisasi dan juga ada di persaingan global yang membuat organisasi itu harus mampu beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya membutuhkan karyawan yang kompeten saja, tetapi juga harus mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Contohnya itu perusahaan tidak hanya memperkerjakan karyawan tuh hanya untuk bekerja saja, hanya untuk mendapatkan gaji saja, tetapi perusahaan itu mempekerjakan karyawan tuh untuk bisa dia latih, untuk bisa dia lihat perkembangannya dari tahun ke tahun dan untuk bisa dia melihat perkembangan dalam persaingan global ataupun dalam membuat teknologi ataupun dalam beradaptasi terhadap teknologi dan juga terhadap digitalisasi. Nah, selanjutnya ada pun langkah-langkah dari workflow analysis yang dimana ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada memahami tujuan dan strategi perusahaan. Nah, untuk ini proses itu bisa mengenali arah, visi, misi, serta sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, yang dimana perusahaan tersebut harus bisa, yang dimana karyawan tersebut harus bisa memahami tujuan dan juga strategi dari perusahaannya, seperti visi misi, tujuan, arahan, dan juga manfaat yang akan didapatkan. Jadi pihak karyawan itu harus mampu. Jadi pihak perusahaan harus mampu memahami visi misi yang ada di perusahaannya dari jangka panjang maupun ke jangka pendeknya. Terus yang kedua ada mengidentifikasi input, proses, dan juga output. Nah, yang dimana ini bisa untuk mengidentifikasi input, proses, dan juga output yang merupakan kegiatan dalam menganalisis alur kerja di suatu organisasi. Nah, yang dimana bisa untuk mencatat ataupun bisa untuk menginput data-data supaya bisa untuk melihat arsip-arsip yang lalu dan juga bisa untuk menyimpan data-data yang lama ke dalam arsip tersebut seperti itu. Terus yang ketiga ada mengidentifikasi tugas setiap unit. Nah, yang dimana ini merupakan proses dalam menentukan dan juga menjelaskan tanggung jawab, fungsi, serta peran masing-masing bagian dalam organisasi. Terus yang keempat tuh ada mendokumentasikan waktu, biaya, dan juga usaha. Nah, yang dimana mendokumentasikan waktu, biaya, dan juga usaha ini adalah kegiatan untuk mencatat serta mengelola informasi mengenai sumber daya yang digunakan dalam suatu pekerja atau proses bisnis. Jadi, setiap karyawan itu berhak ataupun setiap perusahaan itu berhak untuk mencatat, mendokumentasikan suatu kegiatan yang mereka buat dan juga disimpan ke arsip. Jadi, ketika perusahaan tersebut memerlukan data-data lama itu bisa mencarinya tuh di arsip ataupun di Google Drive seperti itu. Nah, adapun job design, job redesign, dan juga job enrichment. Nah, yang dimana untuk job design. Nah, job design itu adalah proses merancang suatu pekerjaan yang baru dengan menentukan tugas dan tanggung jawab. Jadi sebelum kita membuat produk, sebelum perusahaan tersebut membuat produk, harus membuat rancangan terlebih dahulu agar bisa dibuat, agar bisa disebarluaskan secara efektif. Yaitu karyawan menyukai
rancangan perusahaan, dan perusahaan juga menyukai rancangannya itu sendiri. Habis semua menyukai, habis itu baru disebar ke dalam konsumen seperti itu. Terus yang kedua ada memperbaiki pekerjaan yang sudah ada agar lebih efektif dan memberikan motivasi kerja yang lebih tinggi. Itu masuk ke dalam job redesign. Nah, yang dimana perusahaan itu mampu untuk memperbaiki pekerjaan karyawannya seperti melakukan pelatihan, mentoring, ataupun mengevaluasi pekerjaan dari karyawan itu sendiri agar organisasi itu bisa berjalan dengan baik dan juga bagus, dan juga ada pelatihan terhadap perusahaan, terhadap karyawan itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada job enrichment, yang dimana ini merupakan penambahan tanggung jawab dan juga wewenang, yang dimana sehingga pekerjaan tersebut akan menjadi lebih menantang dan juga bermakna. Jadi untuk selanjutnya itu ada komponen dari job analysis. Nah, yang dimana komponen ini bagi menjadi tiga. Yang pertama ada job content. Nah, seluruh tugas, tanggung jawab, aktivitas, dan juga kewajiban yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan oleh seseorang dalam suatu jabatan tertentu. Jadi contohnya tuh ketika karyawan berada di divisi A, mereka harus menyelesaikan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya itu di divisi A, di divisi A ataupun di divisi yang mereka ambil seperti itu. Terus yang kedua ada job content, yang dimana job content-nya adalah kondisi atau lingkungan tempat pekerjaan yang dilakukan yang dapat mempengaruhi cara seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi uh, karyawan tuh bisa untuk mempengaruhi karyawan lain dalam dalam melakukan pekerjaannya seperti itu. Terus yang ketiga ada job recruitment, yang dimana ini merupakan kualifikasi, kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik yang harus dimiliki seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif. Jadi perusahaan merekrut sumber daya itu harus melihat dulu tentang kualifikasinya, tentang kemampuannya, tentang pengetahuan, tentang keterampilan, baru bisa diterima. Karena perusahaan tersebut juga memerlukan pekerjaan yang kompeten dan juga pekerjaan yang efektif seperti itu. Nah, ada pun contoh kasus yang akan saya bahas ini, yaitu saya mengambil pada PT Garuda Indonesia. Nah, yang dimana PT Garuda ini menggunakan workflow analisis untuk memetakan ataupun untuk memproses pelayanan penerbangan melalui dari pemesanan tiket, check-in, terus check-in penumpang, terus penanganan bagasi, proses boarding, hingga pelayanan selama penerbangan. Nah, yang dimana analisis ini juga bertujuan untuk kita bisa meningkatkan ketepatan waktu penerbangan dan juga kualitas pelayanan kepada penumpang. Jadi pada strategi job analysis ini, perusahaan itu bisa untuk menggali jabatan seperti pilot, awak kabin, dan juga staf operasional bandara. Jadi Garuda tersebut hanya mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan industri penerbangan, seperti kemampuan penggunaan teknologi, kemampuan dalam menggunakan teknologi digital, manajemen keselamatan penerbangan, dan juga ada komunikasi lintas budaya dan pelayanan pelaksanaan di internasional seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.